Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali bersama saya Muhammad Fadas Rofillah dan bersama kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Bangka Belitung tentunya. Halo, selamat sore ya. Teman-teman, hari ini spesial kita akan ngobrolin lagi tentang pasar modal syariah ya. Dan akan bergabung bersama kita bersama satu orang narasumber, founder sebuah komunitas yang cukup besar ya di pasar modal syariah, yaitu Syariah Saham. Oke, teman-teman bisa tunggu sebentar gitu ya. Beberapa waktu lagi nanti kita akan bergabung bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fuad, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas? Mang Amsi ini tinggal di mana sekarang Mas? Saya di Cianjur, Kang. Oh, Cianjur ya. Aman Cianjur Cianjur ya. ya. Sudah ada PSBB sih sebagian di Oh, jadi kotanya. kalau PSBB Kalau berarti ngabuburitnya online gitu ya. kalau saya kan kebetulan tinggalnya di kampung, jadi tidak terlalu apa ya, tidak jauh beda sih, biasa aja di rumah gitu ya. Tapi kalau yang di kota Oh, mungkin karena ada apa pemeriksaan setiap mau keluar kota ya pasti ada berpengaruhnya lah gitu, Kang. oke, benar-benar benar. Oke, emang Amsi, thank you banget. Jazakallah khairan kafir tentunya ya. Sore ini udah mau join bareng-bareng kita, teman-teman investor tentunya nih yang jadi follower kita maupun yang bukan follower ya, maksudnya bukan belum investor gitu ya, untuk sharing Iya, tentang pasar modal syariah gitu Mas. Oke, teman-teman perlu diketahui ya, Mang Ansi ini founder dari Syariah Saham, nih komunitas pasar modal syariah yang gede di Indonesia gitu ya. Dan kita mau minta beliau sharing nih tentang pasar modal syariah karena beliau nih membawahi komunitas, artinya beliau adalah pelaku pasar. Nah, itu sumbangsinya cukup besar. Kalau kita di industri cuma menyediakan platformnya, tapi kalau nggak ada yang gerakin marketnya, maksudnya yang memanfaatkan, nah ini kan repot gitu ya. Nah, ini thank you banget Bang Amsi mau sharing sama-sama, Kang. ilmunya dengan kita. Oke, kita coba nanti teman-teman yang belum join ya, silakan join. Kita akan diskusi sebentar dengan Bang Amsi untuk beberapa menit gitu ya. Kita akan bagi dua sesi diskusi kita pada sore hari ini. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk diskusi untuk teman-teman semuanya. Ya, teman-teman bisa nanya apa aja di kolom komentar, tapi mungkin pada saat presentasi untuk sementara saya akan coba nonaktifkan dulu ya supaya pertama fokus kita mendengar penjelasan tentang pasar modal syariah dari Mang Amsi tidak terganggu itu teman-teman ya. Oke, teman-teman Siap. bisa di-share dengan teman yang lain ya yang belum gabung. Dan saya rasa suara kita berdua cukup cukup bagus ya. Kendala teknis mungkin tidak ada. Amin sampai akhir gitu ya. Oke, ngomongin tentang pasar modal syariah gitu Mas ya. Dari sisi sejarah, mungkin produk pasar modal syariah kita tahu itu tahun 92 ya dengan diterbitkannya suku oleh pemerintah. Even terus berjalan, berjalan, berjalan sampai ada satu regulasi yang membolehkan eh, teman-teman tidak hanya bermain di instrumen pendapatan tetap ya produk pasar modal syariah, tapi masuk ke uh, instrumen saham yang ada di pasar modal sehingga ada saham syariah secara garis besar ya terbit di tahun 2000-an gitu ya. Nah, uh, kita mau nanya gitu ya, hadirnya pasar modal syariah ya menurut pandangan Mang Amsi sendiri gitu ya, itu bagian dari berangkat dari satu ide yang ingin memunculkan satu solusi yang ingin diselesaikan atau berangkat dari satu kebutuhan Mas.
adanya pasar modal syariah ini, Mas? Atau minimal kalau di saya baca ya perkembangan ekonomi syariah secara global ya, secara umum lah di Indonesia gitu ya, tahun 98 kita ada krisis gitu ya, terus di daulat ekonomi syariah cenderung punya daya tahan resist terhadap krisis jauh lebih baik dibanding sistem ekonomi lain. Itu kita ngomongin Iya. ekonomi secara umum. Nah, munculnya pasar modal syariah ini bagian dari satu ide untuk menyelesaikan satu masalah atau bagian satu kebutuhan yang memang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, itu gimana Bang Hamsi? Oke, ini bahasannya lumayan berat nih ceritanya. Karena dia bicara filosofi kan. Jadi terima kasih Bang Fuad dan IDX Bangka Belitung ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di sore ini gitu. Jadi pertama, munculnya pasar modal syariah mungkin karena memang diakui atau tidak kita adalah negara dengan secara demografi ya, negara dengan muslim terbesar di dunia gitu. Jadi kebutuhan akan adanya lembaga-lembaga keuangan yang syariah yang memenuhi kaidah-kaidah fiqhiyah yang disepakati oleh para ulama itu mungkin sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan ya. Mungkin saya sedikit ralat tadi yang pasar modal sih mulainya 97 kan. Jadi pas mulainya ada reksadana kan, reksadana dari dana reksa waktu itu. Kalau 92 mungkin lebih ke bank muamalat maksudnya dimaksudkan bank perbankan sejak tahun 92, tapi secara pasar modal itu mulainya 97 dengan adanya reksadana syariah pertama dari dana reksa investment management ya. Kemudian untuk pasar modal di bidang saham terutama yang memang saya geluti di situ adalah mulai tahun 2000 dengan adanya Jakarta Islamic Index. Jadi di kita itu lebih duluan produknya dulu diterbitkan, baru setelah itu ada regulasinya. Jadi misalnya JI itu munculnya tahun 2000. Tapi fatwanya itu mulai tahun 2002 dengan adanya fatwa nomor 20, kemudian fatwa nomor 40 2003, dan terakhir yang paling relevan adalah fatwa nomor 80 tahun 2011. Jadi teman-teman yang ingin berinvestasi di pasar modal syariah, kita sudah dipayungi secara regulasi dan secara fatwa sekaligus ya. Payung hukumnya oleh Undang-Undang Pasar Modal dan juga Undang-Undang OJK tahun 2011. Sementara fatwanya itu sudah sangat banyak ya, dan terutama setelah tahun 2011 gitu. Tahun 2011 itu kita diperkuat dengan adanya fatwa nomor 80 tahun 2011 yang melatar belakangi munculnya indeks saham syariah Indonesia. Jadi yang melatar belakangi munculnya indeks saham syariah Indonesia yang sampai sekarang digunakan sebagai salah satu acuan untuk para investor berinvestasi di saham syariah gitu. Oh gitu ya. Jadi perjalanan darahnya memang sudah dikeluarkan dulu produknya, baru keluar regulasinya. Berarti artinya ini produk udah dipakai, udah digunakan, kemudian barulah diterbitkan regulasi yang itu berarti berangkat dari bawah sebenarnya, berarti berangkat dari satu kebutuhan, ya Mas ya, bukan satu ya betul. Dan dulu baru dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah itu berarti menarik sekali, artinya kalau ekonomi atau instrumen itu berkembang dari permintaan, dari sisi demand, ya tentu ada satu potensi besar yang mungkin Mas lihat tadi dari demografi ya, potret demografi Indonesia. Yang pertama, kita adalah penduduk muslim terbesar dunia ya, dan pasar modal syariah kenapa tidak gitu ya untuk bisa maju di Indonesia gitu ya. Nah, terus apa yang menarik modal syariahnya, atau yang ngebedain antara pasar modal syariah sama pasar modal reguler yang selama ini mungkin lebih banyak orang tahu gitu Mas? Oke, terima kasih Bang. Jadi sebenarnya sih pasar modal itu mungkin berbeda dengan institusi keuangan lainnya seperti perbankan, asuransi, atau misalnya multi-finance gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya pasar modal itu entitasnya tetap itu aja. Misalnya Bursa Efek Indonesia kan tidak ada Bursa Efek Indonesia Syariah.
Berbeda misalnya dengan bank. Bank itu ada BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BCA Syariah gitu ya. Asuransi juga ada asuransi misalnya katakanlah satu produk misalnya asuransi Prudensial dan Prudensial Syariah. Multi Finance misalnya ada apa? Ada WOMF atau apa gitu yang syariahnya ada gitu. Dan itu terpisah secara kelembagaan ada anak usaha dari yang syariah. Tapi kalau bursa efek itu tidak gitu. Pasarnya tetap pasar yang sama. Yang membedakan adalah pertama pemilihan dari produknya, pemilihan apa yang dibeli dan dijualnya, atau misalnya efeknya ya kita sebut seperti itu. Yang kedua mekanisme transaksinya. Jadi pasarnya tetap pasar yang sama gitu, tidak berbeda. Misalnya kalau kita masuk ke sebuah pasar tradisional gitu ya, di situ sudah jelasnya pasarnya pasar biasa aja, tapi di pasar tradisional itu ada kios yang khusus misalnya jualan produk-produk syariah. Kemudian di situ mekanisme pakai yang syariah, tidak bisa pakai margin utang gitu dan yang lainnya. Jadi sebenarnya dari sisi praktik tidak berbeda dari sisi penyelenggaraan pasarnya, tapi yang membedakan itu bagaimana investor memilih produknya di pasar tersebut, apakah syariah atau tidak. Yang kedua bagaimana melakukan transaksinya. Apakah transaksinya itu sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, ini yang diatur oleh Fatwa nomor 80 tadi yang tahun 2011 gitu, Pak. Oke, jadi ada dua hal yang paling besar ya, menjadi perbedaan antara pasar modal biasa atau reguler yang kita tahu dengan pasar modal syariah. Market yang namanya market bisa, gitu ya. Cuman nanti ketika kita masuk di sana ada dua hal yang berbeda. Yang pertama produknya gitu Mas ya, dan yang kedua mekanisme perdagangan. Oke, kalau dari sisi Yeah. investor melihat pasar modal syariah itu dijadikan sebagai pilihan, kenapa Anda pilih pasar modal syariah? Nah, itu apa yang mendasari bagi sisi investor, Mas? Apa value yang ingin didapatkan bagi seorang investor memilih saya pengen gabung buka rekening di saham syariah deh gitu. Apa yang menjadi ini harapan beliau? Toh ini marketnya sama gitu ya. Oh ya, jadi ini lebih kepada bagaimana seseorang itu melaksanakan atau melakukan aktivitas transaksi dan jual belinya atau aktivitas finansialnya itu sesuai dengan keyakinan yang dia yakini atau sesuai dengan apa namanya fikih atau syariah yang dia ingin laksanakan. Jadi sebenarnya yang syariah itu lebih kepada bagaimana seorang melakukan aktivitasnya sejalan dengan tuntunan ajaran agama begitu. Jadi pilihannya di situ. Jadi ketika kita memilih bank syariah lebih daripada bank konvensional, kita memilih asuransi yang syariah itu lebih kepada pilihan ketenangan karena kita berbaik sangka bahwa ketika kita melaksanakan yang syariah itu kita sudah menjalankan kegiatan atau aktivitas keuangan atau aktivitas perdagangan yang dibolehkan menurut syariat Islam seperti itu. Jadi motif awalnya di situ gitu, Kang. Jadi bagaimana kita masuk ke pasar itu sebagai suatu aktivitas yang kita yakini sebagai sebuah kegiatan yang tidak menyalahi ajaran Islam atau tidak menyalahi aturan syariah seperti itu. Jadi lebih kepada bagaimana seorang itu memilih transaksinya sesuai dengan ketenangan hati gitu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya. Dari sisi motif awalnya gitu. Oh gitu. Berarti ada ini kayaknya sifatnya normatif individual gitu ya bagi orang Muslim. Nilai ya yang mungkin tidak dirasakan ketika dia berinvestasi di instrumen yang reguler gitu ya. Ketika dia investasi syariah ada rasa ketenangan yang ingin diharapkan atau melaksanakan satu anjuran agama gitu Mas ya. Nah, berarti betul. Religius ya alasannya. Nah, dan kalau dari sisi bisnis Mas, memilih instrumen yang syariah ini itu apakah lebih aman atau gimana? Atau sama saja dengan yang lain Mas? Kalau tadi dari sisi ini ada ketenangan pribadi gitu ya, tapi setelah kita masuk bisnis visual gitu ya. Nah, apakah ada yang lebih menarik ketika Anda pilih yang syariah Pak dari sisi bisnisnya, dari sisi keuangannya ini jauh lebih baik atau screeningnya jauh lebih baik daripada yang reguler atau gimana Mas? Oke, menurut saya sih yang namanya keuntungan itu kan besar tidaknya relatif ya, Bang. Jadi
Kadang ada orang yang menganggap bahwa ratusan persen itu adalah sebuah indikator keuntungan yang besar gitu ya. Tapi ada juga yang menganggap bahwa cukuplah setahun itu 20%, yang penting konsisten gitu. Nah, kebetulan ketika kita bicara tentang instrumen saham-saham syariah, karena saya spesifiknya di saham syariah ya Kang ya, jadi kita nggak ngebahas produk lain selain saham gitu. Meskipun ya saya juga melakukan di produk lain, tapi saya mayoritasnya di saham. Hampir 90% modal saya ada di saham, gitu. Bukan di reksadana, bukan di obligasi. Jadi jika saya bicara tentang saham syariah, kenapa saham syariah ini menguntungkan juga, gitu. Selain menenangkan, juga menyenangkan gitu ya. Selain menenangkan, juga menyenangkan. Kenapa? Karena secara historis, eh, faktor atau saham-saham yang mengerek indeks saham syariah itu adalah saham-saham yang ada di sektor consumer goods gitu ya. Ada saham yang di sektor consumer goods. Nah, di sektor consumer goods ini kita bisa lihat secara historis bahwa sektor consumer goods ini selalu bertahan di masa krisis. Selalu bertahan di masa krisis. Jadi kalau teman-teman ingin membandingkan antara indeks yang biasa dengan indeks yang syariah, maka diujinya ketika krisis seperti sekarang. Dan itu sudah bisa kita lihat dari secara year to date ya. Saya punya datanya. Dari awal tahun sampai sekarang, indeks IHSG itu penurunannya lebih dalam ketimbang indeks saham syariah Indonesia, ISI. Indeks LQ45 penurunannya lebih dalam daripada indeks Jakarta Islamic Index. Artinya secara historis atau secara faktual juga sudah membuktikan bahwa saham-saham yang tergolong saham syariah itu jauh lebih bertahan ketika ada krisis. Kenapa? Karena IHSG atau indeks saham secara umum itu ditopang oleh saham-saham perbankan. Hari ini kita bisa saksikan bahwa saham-saham perbankan kan jatuh ya. Dan ini berimbas kepada jatuhnya indeks kita juga. Tapi saham-saham isi yang dominan didominasi oleh telekomunikasi, kemudian consumer goods ya, itu masih bertahan. Kenapa? Karena sahamnya juga masih bertahan. Saham-saham consumer goods itu masih bertahan. Teman-teman perlu tahu bahwa sejak awal tahun sampai hari ini tadi ya, sektor consumer goods itu minusnya hanya minus belasan persen, 12% kalau tidak salah. Sementara bursa kita secara umum itu turunnya sudah 25%. Nah, artinya ketika consumer goods yang pengereknya ini cuma minus setengahnya, penurunannya hanya setengah dari indeks yang utamanya. Ini juga sekaligus mengerek indeks saham syariah, karena itulah indeks saham syariah itu minusnya lebih kecil ketimbang indeks harga saham gabungan. Begitupun yang terjadi ketika tahun 2008. Jakarta Islamic Index setidaknya minusnya tidak sedalam dari IHSG. Kemudian ketika recovery-nya jauh lebih duluan. Kenapa? Karena secara logika, bisnis yang diuntungkan ketika krisis itu, yang tetap bertahan itu adalah bisnis makanan dan minuman. Orang bisa berhenti beli rumah, orang bisa berhenti beli mobil, tapi tidak bisa berhenti beli beras dan berhenti beli mie instan. Nah, ini berimbasnya kepada saham-saham yang memproduksi barang-barang seperti itu. Maka tidak aneh ketika kuartal pertama sekarang tahun 2020, ketika saham otomotif anjlok laba bersihnya, saham properti tinggal minus bahkan rugi, mencetak konstruksi bahkan mencetak kerugian. Tapi toh saham-saham makanan malah mencetak keuntungan. Tadi pagi saya mengentry laporan Mayora. Mayora Indah itu laba bersihnya melonjak, meskipun dari selisih kurs ya. Tapi itu sangat melonjak. Kemudian juga telekomunikasi. Kemarin juga ada Excel Axiata. Ya, dari laba bersih per saham cuma Rp5 per lembar menjadi melonjak 142 per lembar. Naiknya hampir 30 kali lipat. Laba bersihnya naik. Ya, itu padahal baru kuartal pertama gitu ya. Artinya, teman-teman dan itu adalah salah satu penopang indeks saham syariah. Jadi indeks saham syariah ini didominasi oleh telekomunikasi dan consumer goods. Sementara indeks saham gabungan IHSG ditopang oleh perbankan dan rokok. Yang mana perbankan rokok ini tidak masuk ke syariah. Makanya beda tuh lajunya. Ketika indeks saham gabungan turun lebih dalam, indeks saham syariah kecil aja. Kan isi hanya diberatkan oleh Astra saja. Jadi saham syariah itu turunnya itu karena Astra saja. Sisanya naik gitu. Apalagi yang setelah kan gini, pertama Telkom, kedua Unilever yang pengerek indeks saham syariah ya.
pertama telekomunikasi, Telkom, yang kedua Unilever, yang ketiga itu Astra. Astranya ini yang turun ya, satu. Kemudian yang keempatnya Barito Pacific, petrokimia. Kalau harga minyak dunia jatuh biasanya naik BRPT. TPI anaknya Chandra Asri. Kemudian yang keenamnya ada Cepin, Carwen Pokpan, jualan ayam. Harga ayam biasanya Ramadan naik, gitu kan. Jadi 10 besar dari indeks saham syariah itu didominasi oleh consumer goods dan telekomunikasi yang berbanding terbalik dengan perbankan dan rokok. Perbankan tertekan karena rasio ancaman rasio kredit macet atau rasio perlambatan ekonomi, perlambatan relaksasi pinjaman dan seterusnya. Rokok ditaikkan cukainya. Maka rokok dan ini kan melempem untuk kinerjanya. Saham-sahamnya juga jatuh dalam, Bank BRI jatuh dalam, BCA jatuh juga. Sementara ini tidak. Jadi saya melihatnya perbandingannya di situ, Kang. Ketika kita bisa membedakan antara mana konstituen saham syariah dan mana konstituen saham konvensional, yang dua-duanya sih kadang bersinggungan sama. Misalnya TLKM di IHSG ada, di ISI ada gitu. Tapi BBCA hanya di IHSG, di syariah tidak ada. Seperti itu, Kang. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita ambil dua sisi, artinya kita kan bisnis selain kita tenang gitu tadi sampaikan Mengansi gitu ya, tapi menyenangkan. Nah, yang menarik di situ Mas ya, tenang dan menyenangkan ya. Jarang orang materialistis ya, itu kan anggapannya gitu ya. Gimana cara cari untung segede-gede, halal haram, nggak tanah itu nanti urusan selanjutnya, itu kan repot tuh Mas ya. Tapi dengan hitung-hitungan kinerja ISSI ya, ISS ini saya yakin sekarang jumlahnya itu dari angka 60% lebih dari jumlah semua saham yang ada di bursa efek ya gitu teman-teman. Artinya cukup banyak juga pilihan yang kita oleh indeks saham syariah yang bisa jadi pilihan bagi investor. Nah, itu kinerjanya jauh lebih menarik ya. Yang pertama, ketika krisis, ketika turun dibanding IHSG, itu cenderung lebih kecil tingkat menurunnya, dan ketika dia market lagi bagus atau lagi bullish, dia bahkan menjadi penggerak. Kenapa? Karena basis konstituen dari indeks saham syariah ini adalah bergerak di sektor-sektor consumer good rata-rata. Ya. Sedangkan consumer good yang berbasis rokok gitu ya, yang ini adalah kebutuhan tersier, apalagi Ramadan ini banyak orang pasti mengurangi konsumsi rokok. Tentu itu jauh berbeda gitu ya returnnya. Nah, ini yang menarik dan perlu di underline sama teman-teman semuanya. Anda masuk dunia pasar modal syariah itu bukan Anda malah mengorbankan potensi atau bukan probabilitas ya, opportunity keuntungan, malah gitu ya. Malah opportunity keuntungan itu jauh lebih baik dibanding Anda pilih yang lain gitu ya. Dilihat dari mana? Ya dari data year to date lah minimal ya, pergerakan ISSI sama IHSG atau LQ45 teman. Nah, bagi masyarakat awam, saya rasa perlu satu konsep Mas yang perlu dipahami gitu ya tentang pasar modal syariah yang mudah dicerna gitu Mas. Kalau kita ngomongin untung rugi, oke, kita lihat udah untung, kemudian yang masuk di industri pasar modal syariah ini betul awam gitu ya. Apa sih yang perlu dipelajari Mas? Apakah sama dengan yang lain? Kita tadi tahu mekanisme perdagangan di pasar modal syariah itu agak berbeda gitu ya, berbeda dengan pasar modal reguler. Apakah hal itu perlu di note bagi teman-teman yang mau masuk pasar modal syariah, atau nggak perlu ya teman-teman? Sama semuanya ya, mekanisme, bahkan kalau dari sisi mekanisme deh gitu ya. Kalau tadi kan dari keunggulan produk, kalau dari mekanisme sendiri gimana Mas? Ya, apakah jauh lebih aman ya? Saya pernah dengar gitu ya, aplikasi online trading itu kalau kita punya rekening syariah, beli saham yang non syariah itu malah diceramahin gitu ya, diceramahin sama aplikasi gitu. Itu apakah benar Mas atau gimana? Oke. Terima kasih Bang. Jadi sejak tahun 2011 ini tonggak sejarahnya ya, tonggak sejarah katakanlah pasar modal syariah terutama di saham. Kenapa? Karena setelah adanya Fatwa nomor 80 tahun 2011,
Maka setelah itu muncul daftar efek ISI namanya, apa, Indeks Saham Syariah Indonesia itu pertama. Nah, ISI ini juga mengawali munculnya adanya SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Nah, teman-teman yang membedakan online trading syariah dengan yang biasa itu adalah seperti tadi Bang Fuad bilang gitu. Jadi ketika kita masuk lewat SOTS, maka kalau kita membeli saham yang non syariah itu akan di reject, ditolak oleh sistem dan benar diceramahin. Kalau sebagian aplikasi memang begitu. Menurut riset kemarin saya itu sudah ada 16 broker atau sekuritas atau anggota bursa nama lainnya yang sudah mengaplikasikan, yang sudah menerapkan sistem online trading syariah tadi. Teman-teman tinggal googling atau nanti teman-teman boleh cek di blog kita di syariahsaham.com. Selalu saya update ya, setiap ada yang baru untuk broker yang SOTS itu siapa aja. Nah, kemudian apa yang membedakannya tadi? Pertama adalah RDN-nya, rekening dana nasabahnya akan diusahakan untuk bank syariah. Apa itu Bank Syariah Mandiri atau BCA Syariah, atau Permata Syariah atau CIMB Syariah atau apapun ya. Yang kedua, kita hanya bisa membeli saham syariah. Kalaupun kita membeli kesalahan atau kekeliruan, ada salah pencet ya, salah tekan buy saham yang non isi, itu pasti ditolak oleh sistem, di reject gitu. Jadi ini nggak boleh dibeli. Yang ketiga, kita hanya bertransaksi dengan cash basis, artinya kita hanya berbelanja, jual dan membeli terutama itu hanya dengan modal yang ada. Kalau teman-teman punya 10 juta, maka yang bisa total dibelanjakan itu hanya 10 juta. Bahkan 10 juta 100 ribu pun nggak bisa. Atau 11 juta bahkan nggak bisa. Karena itu sudah dianggapnya menggunakan dana talangan, utang, margin dari sekuritas yang dianggap itu ribawi karena ada bunganya, pinjamannya itu. Itu yang ketiga. Jadi pertama dari sisi rekening dana nasabahnya sudah syariah, kedua dari sisi pemilihan sahamnya sudah diotomatiskan, tidak bisa beli saham non syariah. Yang ketiga, mekanismenya hanya bisa beli dengan cash, tidak bisa dengan utang margin. Begitu, Kang. Jadi sebenarnya ketika kita memilih SOTS atau sistem online trading syariah dari awal, itu sudah membuat kita lebih hati-hati bertransaksi, baik dari sisi pemilihan produknya maupun dari sisi mekanisme transaksinya. Jadi kita sudah dibuatkan sistem yang sedemikian rupa supaya kita lebih nyaman bertransaksi sebagai investor saham syariah. Dan ini adalah keunikan bursa kita sendiri dibanding dengan negara lain. Dan ini yang perlu dimanfaatkan. Kenapa? Karena tingkat literasi pasar modal syariah Indonesia ini sejak tahun 2017 sesuai literasi survei terbaru 2017 itu hanya 0,01%. Sementara layanannya sudah 0,02%. Jadi artinya layanannya itu sudah mendahului literasinya. Itu yang uniknya di pasar modal syariah. Jadi layanannya sudah 0,02%, tapi inklusinya sudah 0,2%, tapi literasinya, tingkat meleknya, tingkat pemahamannya baru 0,01%. Dan ya, kalau dihitung ya di secara angka gitu, itu mungkin hanya sekitar 25.000 orang yang melek investasi syariah itu dari 250 juta gitu. Dari 250 juta. Jadi kalau bicara potensi peluang atau pangsa pasar, kenapa Indonesia sekarang belum yang terbesar di dunia gitu? Kenapa? Karena Indonesia meleknya masih rendah. Tapi kalau Indonesia itu katakanlah 10%-nya aja melek saham syariah atau pasar modal syariah, kita bisa melibas negara manapun. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita banyak. Gitu, seperti itu, Kang. Oh, luar biasa ya. Ini ngomongin bisnis menarik nih jadinya kan karena ada potensi market yang luar biasa gitu ya. Belum lagi tingkat literasi dan inklusi lebih tinggi daripada tingkat literasi. Artinya mereka nyebur tanpa ada pengetahuan kan repot itu ya. Dan saya yakin Betul. ya menjadi potensi teman-teman ya. Di Indonesia itu beda kasusnya ya. Tidak semua mungkin orang yang pernah belajar tentang keuangan syariah itu tidak ngerti tentang pasar modal syariah gitu ya. Artinya apa? Mereka ngerti, cuman mereka aja tidak pernah ini ya, tidak pakai produknya gitu ya. Mereka artinya mungkin Betul. ada banyak alasan mengapa mereka memilih instrumen syariah ya, bukan karena tingkat literasi, tapi bisa jadi dari tingkat yang tadi disampaikan ya, returnnya di market di pasar modal syariah jauh lebih tinggi dibanding yang regular gitu ya. Atau yang kedua, ada orang yang ingin ini saham-saham syariah udah ada screening yang berbeda gitu ya, saham-saham yang growth stock itu menjadi preferensi yang
tidak semua orang ini ya, tidak bisa dikuantifikasi gitu ya. Bahkan ini bisa dicari tahu. Ini ada dasar-dasar kualitatif tentunya teman-temannya kenapa orang pilih instrumen ini gitu ya. Iya, menarik. Nah, kalau kita ngomongin Indonesia nih berarti besar sekali ya, angkanya baru 25.000 gitu ya. Ya, artinya dari 250 juta jiwa besar sekali peluangnya Mas ya. Bagi teman-teman yang mau aktif di pasar modal syariah tentunya gitu ya. Nah, kalau Ya, melihat perkembangan modal kita dibanding sama negara-negara yang punya masyarakat Muslim, saya contohin mungkin Malaysia. Ada satu potret yang ini nggak Mas dari Mang Amsi ngelihatnya, oke Malaysia tuh negaranya hampir sekian persen tuh Muslim, cuman jumlah penduduknya mungkin mereka nggak sebesar Indonesia gitu ya. Tapi kalau dari sisi hmm. ini Mas, kinerja market atau jumlah tingkat literasi atau inklusinya, kita punya perbandingan nggak Mas? Ya. Ya, oke. Saya sih belum baca lagi ya soal perbandingan dengan negara tetangga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya boleh cerita, dan ini sering saya ulang di berbagai kesempatan gitu, dan ini menjadi moment of truth saya, terutama ketika membangun komunitas ya Bang. Jadi Syariah Saham itu lahir karena pertanyaan seorang calon doktor ekonomi Islam dari Thailand. Ketika saya dapat beasiswa LPDP tahun 2013-an ya, saya kan kuliah lagi di UIN Jakarta waktu itu. Kemudian ketika di perpustakaan saya lagi baca buku buat tugas gitu ya. Datanglah seorang itu Thailand tadi, kemudian nanya, "Ini Pak Amsi ya?" "Iya, Pak." "Ada apa? Ada yang bisa saya bantu?" gitu. Kata teman katanya Pak Amsi suka ini, suka ada petir di dekat saya nih. Apa suka trading saham gitu ya. Oke, ya saya memang kesukaan saya trading saham syariah gitu, apa berinvestasi di saham syariah dan juga trading di saham syariah. Oke Pak, boleh nggak kita ngobrol katanya. Kenapa Pak? Karena saya ini dan teman-teman dari Thailand yang kuliah di sini mau jadi investor saham syariah di Indonesia. Gimana caranya katanya kan. Di situ saya berpikir, orang luar aja berminat sekali belajar investasi saham syariah di Indonesia. Lalu di orang Indonesia pada kemana nih kan gitu saya ceritanya. Nah disitulah saya mulai berpikir, gimana caranya saya harus membuat sesuatu yang katakanlah meskipun tidak besar gitu ya, tapi ada kontribusinya. Nah, pertanyaan karena dia itu langsung serius, Bang. Jadi mereka itu langsung bikin kitas kartu identitas kartu izin tinggal sementara supaya bisa jadi investor. Ya, akhirnya mereka jadi nginvest. Mereka udah tahu tuh saham-saham syariah itu apa aja, lebih tahu daripada kita waktu itu. Nah, di situ saya mulailah membuat blog sederhana namanya syariahsaham.blogspot.com tahun 2014 akhir waktu itu. Di situ saya tulis tentang apa itu saham syariah, bagaimana cara memulainya. Saya itu cuman copy paste aja dari OJK, dari bursa. Yang penting saya menanamkan dulu orang itu supaya kenal dulu deh dengan pasar modal syariah. Makanya ketika saya sekarang ya hari ini mungkin saya alhamdulillah berkesempatan bertemu dengan teman-teman dari Bangka Belitung itu, saya nggak pernah kepikiran waktu itu gitu. Karena yang saya pikirkan itu bagaimana orang itu mulai kenal dengan saham syariah. Dan saya masih ingat di awal-awal saya nulis itu, yang mengunjungi blog saya mungkin cuma belasan gitu, per bulan itu mungkin puluhan gitu ya. Kalau sekarang kan rata-rata per bulan itu bisa lebih dari puluhan ribu yang lihat website kita gitu. Karena tadi mungkin seiring dengan sosialisasi yang digencarkan juga oleh OJK dan Bursa Efek, kita juga membangun komunitas. Gitu. Jadi kalau misalnya ya kita misalnya suka mengatakan kita memang komunitas pertama gitu untuk khusus saham syariah di Indonesia, meskipun ya dulu komunitasnya cuma berapa orang gitu, cuma nggak sampai 10 orang gitu ya. Tapi ketika misalnya kita mulai ngobrol akhirnya jadi titik tolak kita mulai dikenalnya itu karena saya suka nulis tentang saham syariah di satu forum saham gitu. Jadi misalnya saya nulis analisis tentang saham ABCD, kemudian saya bedah laporan keuangannya sebisa saya ya. Karena basic saya kan bukan orang ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya saya ditanya secara mendetail tentang makroekonomi, saya juga nggak paham gitu. Saya sehari-hari ngajarnya bahasa Arab. Artinya tidak ada hubungan dengan pasar saham gitu ya. Tapi karena kesukaan, karena passion ya saya tulis lah tentang misalnya laporan keuangan itu apa, tentang apa gitu. Jadi, nah setelah itu mulai dikenal, barulah setelah itu kita sering menulis gitu. Oke, jadi luar biasa nih, kayak semacam ini ya, success story juga lah gitu ya. Memang
Kalau orang dulu nasehatin gitu ya, ada dosen saya nasehatin, tidak akan pernah kerdil orang yang selalu membesarkan orang gitu ya. Artinya apa, dia akan Wah, selalu keren, keren. jadi Iya, menarik nih cerita dari Mang Amsi gitu ya. Beliau basic ekonominya mungkin tidak kuliah di jurusan ekonomi Islam bahkan mungkin ya. tidak, Bahkan tidak. saya dengar Iya. Mang Amsi ini apa, guru bahasa Arab Mang ya? Guru bahasa Arab saya. Itu teman-teman luar biasa ya. Guru bahasa Arab Mm-mm. yang dengan satu instrumen ekonomi yang cukup besar ya, yang kita kenal namanya pasar pasar modal. Dan kita sekarang jadi public figure tentunya ya, jadi ini ya, jadi tempat bertanya tentunya juga sama teman-teman yang lain yang mau belajar tentang pasar modal syariah. Jadi kita selalu melihat kawan kita, tetangga kita tuh lebih wah gitu ya, padahal kita lupa ya, kita sendiri sekarang punya potensi dan itu belum kita manfaatkan secara optimal. Bahkan banyak orang luar yang melihat potensi itu, bukan dari kita sendiri. Sehingga memang saya yakin kita masih punya waktu ya, kita punya basis, kita punya potensi yang cukup besar yang bisa dikembangkan oleh teman-teman sekarang yang belum memulai gitu ya. Tidak ada kata terlambat bagi teman-teman Anda yang belum kenal pasar modal syariah, mulai dulu buka rekening syariah tentunya ya. Buka rekening syariah, yuk pelan-pelan belajar, teman-teman mau belajar sekarang udah mudah ya. Ya minimal pantengin lah Instagram Bang Amsi gitu ya, syariah saham ya. Syariah Ya, saham boleh. itu bisa, mau diskusi gitu ya, tentu bisa kunjungi blognya nanti, websitenya atau masih blog mas? Udah website sekarang ya? Udah nggak blog lagi? Atau Masih 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 blog? berbasis blog sih, masih berbasis blog. Tapi emang ada yang ngedesain seperti website sih, jadi seolah-olah website. Artinya interface-nya menarik dong teman-teman ya. Teman-teman Hmm. lebih mudah lah untuk mendapatkan akses informasi itu ya. Dan ini membuktikan ya, Mang Amsi ini adalah bukti bahwasanya pasar modal syariah bukan ya, bukan anak ekonomi, tapi untuk teman-teman semuanya, untuk masyarakat Indonesia yang udah punya KTP, ya, udah, mau dia kuliahnya Betul. fisika, teknik, nggak punya basis ekonomi, dan nggak pernah saya tuh ya hadir seminar, terus pematerinya bilang, syarat sukses di pasar modal Anda harus kuliah ekonomi. Nggak pernah itu. Ya. Dan nanti Betul. Bang Ams ini karena perjalanannya udah luar biasa gitu ya. Nah, nanti itu mungkin itu closing statement ya. Nah, sukses tarik story-nya gitu ya untuk teman-teman belajar pasar modal. Oke, kita udah masuk 40 menit nih Mas, nggak terasa. Diskusinya menarik. Kita Alhamdulillah. yang ini baru pertama kali saya ngomongin tentang pasar modal syariah dengan orang yang backgroundnya bukan pasar modal syariah tapi lebih ngerti gitu ya. Kita coba nyalain komentar ya, mana tuh ada teman-teman yang mau bertanya gitu ya, atau bahkan Boleh, mau boleh. ngasih informasi teman-teman semuanya. Oke, kita coba lihat, sepertinya belum ya. Belum. Ya, teman-teman semuanya, nanti ya, jika teman-teman ingin melihat rekaman ya, rekaman kita pada sore hari ini, teman-teman akan bisa akses ya di Instagram kita, mungkin hanya untuk 24 jam ke depan, tapi untuk yang akses yang agak lebih lama, teman-teman bisa akses YouTube channel ya, YouTube channel IDX Bubble. Nah, di sana diskusi-diskusi kita, sharing dengan beberapa materi, ya itu akan kita post di sana ya. Jadi teman-teman bisa pindah gitu ya yang mau lihat rekamannya. Jadi 1 jam ngabuburit menunggu buka puasa jauh lebih berfaedah ya kan, tentunya dibanding Betul. keluyuran gitu ya, apalagi sekarang musimnya lagi PSBB. Oke, kayaknya belum ada yang bertanya, kita coba ngobrolin ini dikit mas. Uh, Boleh. apa Mungkin salah satu keunggulan saya, mungkin baca juga sebelum kita discuss gitu ya, syariah online trading gitu ya, atau online trading syariah itu apakah benar baru ada di Indonesia mas ya, Iya, atau kita betul. hanya Saya dengar. Hmm? Jadi yang saya dengar gimana? dari gini, jadi saya kan langsung dengarnya dari Pak Irwan ya. Pak Irwan itu kepala divisi pasar modal syariahnya Bursa Efek Indonesia kan. Dia mengatakan bahwa Ya, SOTS
istilahnya ijtihadnya para ulama Indonesia dan para pemegang kebijakan, dan itu pertama kali di dunia dan satu-satunya. Kenapa? Ya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika sistem aja sudah dibuat, regulasinya sudah ada, fatwanya sudah mendukung. Jadi yang perlu kita lakukan adalah take action gitu, mengambil peran di situ. Jadi saya perlu cerita juga. Jadi saya itu saya itu mematahkan berbagai resistensi. Pertama, saya bukan orang ekonomi, itu satu kan. Saya guru. Saya bukan seorang pedagang, seorang pebisnis, saya guru ngajar sehari-hari. Saya tinggal di kampung. Saya bukan orang kota, saya tinggal di kampung. Ini di pinggir saya itu sawah semuanya. Ya, kalau nanti bisa dilihat ini. Kemudian saya ngajar di gunung. Saya ngajar di Mantiga Cianjur, dari sini sekitar 70 kilo, itu ke arah pantai. Jadi semua yang suka jadi alasan ya, misalnya karena tadi karena bukan tinggal di kota, kemudian jauh dari pusat informasi, kemudian misalnya profesinya juga bisa seperti saya hanya seorang guru begitu, kemudian dengan gaji yang katakanlah kalau dulu ketika saja investor kan nggak sebesar yang sekarang orang bilang gitu. Kemudian satu lagi bukan backgroundnya ekonomi gitu. Jadi sekaligus juga membuktikan bahwa saya selalu bangga memakai kaos yang dikasih oleh bursa. Jadi Bursa Efek tahun 2017 itu pernah mengumpulkan founder komunitas. Kebetulan saya yang diundang, dan teman-teman boleh cek nanti di database komunitas di IDX. Yang satu-satunya komunitas asal Cianjur dan satu-satunya komunitas saham syariah. Itu saya yang diundang. Kebetulan waktu itu ya sudah takdir Allah, saya diundang. Kemudian saya dikasih kaos. Saya kaosnya sekarang masih ada, dan saya selalu terinspirasi dengan kaos tersebut. Jadi gini, ceritanya pakai bahasa Inggris ya, tapi intinya begini. Setiap orang berhak untuk sejahtera. Setiap orang berhak untuk makmur. Mari kita wujudkan itu lewat pasar modal. Gitu. Nah, ungkapan itu bukan hanya sekedar katakanlah jargon atau semboyan gitu. Tapi saya sudah merasakannya gitu. Bagaimana saham ini bisa membantu saya dengan wasilah dengan perantaraan komunitas ataupun dengan perantaraan sahamnya itu sendiri, saya bisa banyak tujuan keuangan saya yang tercapai. Misalnya, dulu saya nggak kebayang bagaimana bisa nabung haji begitu ya. Alhamdulillah bisa digunakan untuk bagaimana bisa kurban begitu dengan mudah setiap tahun. Kemudian juga misalnya bagaimana kita bisa merencanakan tabungan pendidikan anak gitu. Semuanya sudah saya terapkan ke anak. Tadi pagi itu anak saya ngasih uang ke saya. Ini real nih teman-teman. Anak saya ngasih uang. Jadi dia nyisihin tuh uang jajannya. Karena dia nggak sekolah kan sekarang karena ada WFH ya, ada belajar dari rumah. Anak saya itu datang ke meja yang ini. Pak, ini ada uang nih 122.000 gitu. Buat apa? Itu anak kedua saya, yang laki-laki. Saya kan anak keempat. Nah, 2 laki, 2 perempuan. Nah, anak kedua ini datang. Ini Pak mau ngasih uang. Buat apa? Tolong belikan saham. Ini uangnya masih ada. 122.000 ya. Nah, gitu kan. Ini uangnya 120.000. 120.000. Terus dia bilang, buat apa Pak? Buat apa? Pak, tolong tambahin saham saya. Kenapa? Karena dia udah punya saham Garuda Food gitu. Makanya saya diundang nanti RUPS online. Nah, RUPS online itu semuanya sahamnya milik istri dan anak saya. Tapi saya bukan berarti atas nama anak saya dan istri saya, tapi atas nama saya, tapi peruntukannya untuk istri dan anak saya. Saya punya berapa puluh lot di situ di Garuda Food itu, dan itu hasil menyisihkan, bukan karena saya punya uang besar, enggak. Itu anak-anak mengumpulkan celengannya itu kalau mau lebaran dipecahkan, kemudian Pak ini tolong belikan saham. Nah, terus saya bilang, ini nggak cukup buat Garuda Food, buat beli apa dong? Ya terserah Bapak, kalau bisa beli Campina aja. Kata. Dia sampai tahu misalnya kodenya Cam. Gitu. Anaknya baru kelas 5 SD gitu. Kemudian anak yang terakhir Yasin tuh baru 8 tahun. Mereka berempat tuh semuanya adalah investor saham dan reksadana. Gitu. Dan itu bisa dimulai dari uang kecil. Gitu. Dan kita juga pernah misalnya, mau liburan nih, mau naik pesawat, karena kita kan orang kampung jarang pernah naik pesawat gitu ya, udah nabung aja dulu, nabungnya di saham atau reksadana, nanti kalau sudah ada uangnya kita berangkat gitu. Nah, ternyata alhamdulillah ada uangnya, sudah naik, sudah tumbuh juga portonya, kita jual buat nambah bisa biaya hotel atau buat jajan. Kita liburan di Yogyakarta dengan menggunakan hasil dari investasi. Sekalian saya ngisi acara waktu itu di UI juga gitu. Jadi sekalian saya ngisi acara, sekalian liburan sambil menikmati hasil dari investasi itu. Jadi saya tanamkan ke anak-anak, investasi itu bukan hanya milik saya juga, milik istri saya, milik anak-anak saya juga.
Seperti itu Bang. Wah, luar biasa nih teman-teman. Ini membuktikan ya bahasanya sekian banyak alasan yang mungkin teman-teman ya, apalagi banyak lah mahasiswa lagi paling banyak itu alasannya gitu kan. Kenapa kamu belum mulai investasi saham? Wah, saya masih mahasiswa Pak. Loh, Pak Hamsi ini juga masih mahasiswa mulainya. Bahkan anaknya itu belum lagi, ya, masih SD gitu ya. Masih SD sudah memulai yang namanya investasi. Kita Jadi sejak kalau 0 bulan Bang. dari umur Jadi berapa Mas? 0 bulan itu 0 bulan. Jadi anak saya setiap lahir itu saya buat akta kelahiran, saya buat kartu keluarga, dan saya buat tabungan investasi buat anak. Empat-empatnya udah punya. 0 tahun, 0 bulan bukan 0 tahun lagi. Kenapa? Karena dalam investasi kan waktu adalah sahabat utama ya. Nah saya kan Ya. sudah telat, saya nggak invest umur 25 tahun pas awal nikah gitu. Tahun 2007 dan langsung kena krisis 2008. Jadi teman-teman saya itu veteran perang 2008. Jadi kalau ada krisis itu ya seperti itulah rasanya gitu ya. Dan sekarang cenderung lebih siap begitu. Kenapa? Karena kita pernah mengalami masa buruk. 98 saya pernah ngalamin waktu sekolah, waktu lulus SMA. 2008 saya ngalamin pas awal nikah dan langsung kena imbasnya karena saya memegang dana titipan dan amblas. Jadi saya itu dulu itu bangkrut gitu Bang. Jadi saya udah merasakan lah kebangkrutan di pasar modal seperti apa rasanya gitu ya. Nah jadi dari situ saya berangkat. Anak-anak saya harus melek investasi, anak-anak saya harus melek finansial. Kenapa? Karena itu saya itu gini, saya punya filosofinya, ini sering saya share juga. Saya tidak menganggap anak saya itu sebagai investasi buat saya. Tapi anak-anak itu biarkanlah tumbuh dengan sendirinya sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya. Karena kalau kita sudah menganggap anak itu investasi yang ingin kita petik hasilnya, maka anak akan menganggap kita sebagai beban atau liabilitas. Justru saya berpikirnya dengan istri itu, bagaimana saya dan istri itu ketika saya sudah tua dan pensiun, saya masih bisa ngasih ke anak karena saya punya dana investasi yang besar. Di masa pensiun itu saya menikmati liburan, saya menikmati hidup dengan nyaman, dan saya masih bisa ngasih ke anak. Bukan lagi dikasih anak. Meskipun anak kasih, saya nggak akan tolak gitu, tapi nggak wajib anak itu ngasih ke kita. Justru kita yang punya kewajiban masih terus ngasih ke anak bahkan sampai kita meninggal. Karena itulah kita harus kaya gitu. Dan kaya itu harus diusahakan, diikhtiarkan, dan direncanakan. Dan disitulah saya mulai berpikir titik baliknya di situ. Dan saya sering cerita juga ke teman-teman, saya itu bukan orang yang langsung mulus-mulus saja. Saya pernah jatuh, saya pernah dagang, saya pernah ngider, pernah keliling-keliling jualan apa dengan istri itu. Karena tadi kita menghilangkan gengsi. Dalam kesuksesan itu, gengsi adalah penghalang utama. Oke, jadi teman-teman belajar dengan veteran perang ini pengalamannya banyak ya. Beliau sudah untuk belajar, Bang Amsi itu harus terpuruk oleh kondisi market tahun 2008. Nah, teman-teman sekarang gitu ya, posisinya Anda yang belum memulai, Anda nggak perlu merasakan itu semuanya. Ya, Anda belajar dari pengalaman dan itu tentu biayanya kan lebih murah daripada mereka yang harus belajar seperti itu. Dan saya juga dulu Betul. sempat seperti itu ya, kita ngerasain lah belajar dengan modal gitu ya. Artinya kita untuk melatih mental itu kita harus korbankan aset kita sekian banyak, harus belajar dan modalnya gede gitu ya. Dan sekarang kita tentu sudah tahu kondisinya dan kita selalu pengen sharing itu ke teman-teman ya, apalagi kondisinya seperti sekarang ini gitu ya. Dan kita biasa-biasa aja tentunya ya melihat hal itu. Nah ini ada satu pertanyaan yang masuk tentu ini kayaknya Boleh Kang. Boleh. Banyak banget yang nanya, saya coba pilih ya. Oke, mungkin bagaimana peluang dan apa strategi pemula untuk memulai langkah investasi ini kita bahas tadi ya teman-teman. Keep action yang paling pertama gitu ya. Kita coba masuk. Mau tanya untuk holding period Mang Amsi untuk trading saham-saham syariah biasanya berapa lama? Nanti kita nggak tahu nih, Mang Amsi ini termasuk trader atau investor kira-kira? Saya travestor. Oh, investor ya teman-teman. Jadi tentu kalau Bukan, investor, saya gimana Mas? travestor, jadi trading ya travestor. Oh, investor. Oh, ini aliran baru nih ya. Trading Aliran investor baru gitu ya. ya. Jadi kalau yang ditanya oleh Irfan Hadi Nursanto nih ya, gimana nih Mas? Holding Betul. periodnya di saham-saham syariah berapa lama? Bisa Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya jawabnya singkat ya. Saya termasuk mungkin salah satu orang yang cenderung mengabaikan period. Maksudnya saya tidak, makanya karena itu saya mengatakan travestor itu tadi gitu. Dalam trading ada sisi investasinya, dalam sisi investasi ada tradingnya juga karena ujungnya jual beli ya. Jadi bagi saya yang target yang menjadi fokus utama itu bukan holding periodnya, tapi lebih kepada
returnnya berapa. Begitu, returnnya berapa. Jadi gini teman-teman, teman-teman kan katakan investor itu katanya jangka panjang ya, jangka panjang. Kita ambil contoh deh, Warren Buffett misalnya. Warren Buffett itu jangka panjang, puluhan tahun gitu. Tapi teman-teman pernah meriset nggak berapa rata-rata beliau itu membukukan returnnya per tahun? Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah dengar itu sekitar 19-20% per tahun. Per tahun. Jadi ketika sekarang kita punya, katakanlah target saya 5 tahun, katakanlah investor 5 tahun gitu ya, mendeklarasikan diri 5 tahun. Ternyata 5 tahun itu kan berarti 100%an, nah. Seperti itu, anggaplah 100%, karena 20% kali 5, 100%. Nah ternyata si saham itu sudah naik 100% dalam 2 bulan. Apa yang akan teman-teman lakukan? Kalau saya mah dijual, kenapa? Karena itu sudah menghemat 5 tahun saya. Jadi bagi saya period itu bukan suatu yang mutlak gitu. Bagi saya period itu hanya sekedar tadi aja, bisa lama bisa sedikit. Yang terpenting cuannya, untungnya di berapa. Saya ambil contoh deh, BRI Syariah gitu ya, BRI Syariah. Kalau kita nginvest di depositonya mungkin 4% per tahun. Depositonya 4% bersihnya per tahun. Sahamnya dari 200 ke 300 dalam 2 hari. Artinya dalam 2 hari naik 50%. Teman-teman, dalam 2 hari itu kita sudah cuan, katakanlah setara dengan 12 tahun depositonya BRI Syariah. Pertanyaan saya adalah, ketika sudah 12 tahun setara deposito, apakah masih kita tidak jual? Maka di situ adalah acuan untuk cuan, atau ketika kita menanam sebuah buah, kalau buahnya sudah matang, apakah mau dibiarkan busuk di tangkainya? Yang bijak adalah kita ambil sebagian, atau kita ambil juga semuanya. Yang terpenting tadi tujuan kita kan bagaimana tumbuh asetnya. Tujuan utama itu bagaimana menumbuhkan aset. Nah, ketika asetnya sudah beneran tumbuh, masa kembali lagi ke modal awal? Bagi saya, holding period itu akhirnya bukan sesuatu yang mutlak, tapi lebih mutlak lagi adalah returnnya berapa. Karena kita kembali bicaranya tujuan keuangan. Gitu kan. Luar biasa ya teman-teman, tuh yang selalu orientednya terhadap holding period ya. Nah, kalau Anda investor jangka panjang gitu ya, kalau beli deposito itu wajar lah, holding period pasti 1 tahun, obligasi 3 tahun. Kenapa? Fixed income. Tapi kalau saham beda teman-teman ya. Yang penting adalah target keuntungan ya. Anda 1 hari nggak nyampe udah untung 5% dan itu sesuai target teman-teman, why not Anda jual, Anda realisasikan ya. Betul. Dan Betul. itu mengalih sekali ya, mindset seperti itu. Yang penting untung ya, yang penting untung ya, kayak nanam tadi lah, kalau udah berbuah ngapain dibiarin di pohon gitu ya, ya kenapa nggak dipetik, dicoba kan. Oh, banyak saham lagi yang lagi ingin lebih potensial untuk dibeli gitu ya, kenapa tidak kita pilih yang itu. Oke, kita lanjut, ini waktu kita tinggal 5 menit nih Mas. Assalamualaikum, salam Kang Ansi dari Pak Ervani ya. Apakah salam kenal Pak. syariah non konvensional gitu ya? Bagaimana menghindari saham syariah yang digoreng? Oh, berarti ada 2 nih pertanyaannya Mas ya. Apakah analisis sama dengan konvensional, itu yang pertama, dan yang kedua bagaimana menghindari saham syariah yang digoreng? Ada gorengan saham syariah juga gitu ya. Silakan, Mam. Oke. Saya jawab ya. Yang pertama, analisis saham itu sama saja dengan analisis produk yang lain, karena juga ketika kita bicara tentang sebuah instrumen pasti ada pergerakan harga dan juga ada nilai intrinsik yang dimiliki oleh instrumen tersebut. Jadi maka dari Sanes Saham selalu menekankan ada 3 hal. Pertama, fundamental, technical, dan money management. FATAMA, fundamental analysis, technical analysis, money management. Itu singkatannya FATAMA gitu. Nah, bahasa Arab artinya lengkap kan FATAMA itu ya, FATAMA gitu, lengkap. Jadi teman-teman harus belajar 3 hal itu, nanti mungkin kita sharing di sesi lain. Yang kedua, bagaimana menghindari saham yang digoreng? Pertama, cari volume yang besar, cari kapitalisasi yang besar. Misalnya masuk JI itu susah digoreng gitu. Butuh triliunan untuk menggeserkan satu papan, butuh triliunan untuk menggeserkan satu fraksi harga. Jadi kalau kita masuk di JI 30, kemungkinan itu sahamnya susah digoreng. Kalaupun digoreng, sebenarnya kita tidak bukan sebagai penggorengnya. Kan saya nanya nih, Mang boleh nggak beli saham yang digoreng? Sahamnya apa? Sahamnya saham syariah. Saya nanya balik, kita niatnya menggoreng nggak? Enggak, kita niatnya jual beli aja. Kita tidak termasuk penggoreng. Jadi gini ilustrasinya, teman-teman punya pisau, teman-teman punya golok nih. Golok itu pagi harinya nanti musim kurban nih 2 bulan lagi, dipakai menyembelih kurban. Dapat pahala nggak kira-kira kalau niatnya ikhlas? Dapat pahala kan, menyembelih kurban itu sebuah ibadah yang sangat dianjurkan ketika Idul Adha.
tapi golok yang sama, sore harinya oleh orang yang sama digunakan untuk menggorok korban. Jadi pagi hari menyembelih kurban, sore hari menggorok korban. Golok yang sama, orang yang sama. Apa yang menjadikan halal haramnya? Apa yang menjadikan dosa pahalanya? Bukan goloknya, bukan orangnya, tapi perbuatannya. Maka ada kaidah dalam usul fikih, al-hukmu yadurru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu berdasarkan kegiatannya, bukan berdasarkan zatnya, bukan berdasarkan goloknya. Contoh lain, Facebook halal haram. Satu MUI menyatakan haram. Kalau Facebook digunakan untuk silaturahim, ketemu lagi guru-guru kita, teman-teman kita, itu silaturahim, dapat pahala. Tapi Facebook dipakai penipuan, dipakai selingkuhan, itu haram. Facebooknya nggak haram, tapi apa yang dilakukan dengan Facebook itu yang menjadikan halal atau haram. Begitupun saham. Sahamnya TLKM, yang satu niatnya menggoreng, yang satu niatnya jual beli aja. TLKM-nya sama, kok sahamnya itu juga. Yang menjadikan bedanya itu niat dari perbuatan itu sendiri, gitu kan. Oke, luar biasa. Ini ada pujian nih dari Mas siapa nih, Adeline Sheriff. Ya alhamdulillah Mang, Amsi kutipannya mantap gitu ya. Dan saya juga cukup amazing lah bisa ngobrol dengan Mang Amsi. Ini mungkin pertama kali kita ngobrol ya Mas ya. Mang Amsi ternyata di luar ekspektasi saya banget itu ya. Backgroundnya yang saya tukang canda sih kan, tukang canda saya itu sebenarnya. Oke teman-teman ya, kita mungkin sudah masuk di menit-menit terakhir ya, ada sekitar 2 menit terakhir, mungkin kita butuh semacam closing statement ya dari Mamsi, menyimpulkan atau konklus dari sekian banyak yang kita bahas, mungkin ngalor ngidul gitu ya, tapi ini saya yakin kita ada manfaatnya semuanya. Clue terakhir dari Mang Amsi untuk teman-teman atau pesan terakhir untuk teman-teman ya yang diskusi ya, terakhir di diskusi ini, bukan terakhir nanti kita nggak diskusi lagi ya. Siap. Statement dari Mang Amsi, silakan. Oke, terima kasih teman-teman dan Kang Fuad semuanya. Waktu adalah sahabat utama investasi. Dan waktu yang terbaik untuk investasi adalah kemarin. Tapi karena kita tidak bisa kembali ke masa kemarin, maka segeralah mulai membuka akun rekening saham. Mulailah belajar investasi dari sekarang, karena di masa depan kita itu adalah mozaik dari puzzle-puzzle yang kita buat di masa kini. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Mang Amsi dan teman-teman semuanya yang ingin buka rekening syariah. Teman-teman jangan jauh-jauh, jangan bingung. Sekarang kita Bursa Indonesia tuh punya kantor perwakilan di seluruh provinsi, dan teman-teman dari mana aja gitu ya, Anda berdomisili di provinsi mana aja, untuk saat ini Anda tidak ada keterbatasan wilayah di mana gitu ya. Teman-teman bisa DM kita IDX_bubble di Instagram, atau nanti teman-teman bisa tonton video ini ya di IDX channel, di YouTube channel IDX Bubble. Nah teman-teman nanti bisa hubungi kami lagi dan kami akan berikan nomor kontak anggota bursa yang bersedia membantu secara online pembukaan rekening saham syariah tentunya. Oke, terima kasih Mang Amsi. Selamat berbuka. Kayaknya udah mau buka ya. Kalau Cianjur jam berapa buka? Belum, ya? Masih jam 5 sama kok kita. Oh gitu ya. Kalau kita jam sekitar jam 6 kurang 10-an lah. Jakarta. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mungkin ini menjadi nilai ibadah lah, tentunya kami ikhlas gitu ya. Teman-teman bisa mengerti manfaatnya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, teman-teman buang jauh-jauh gitu ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mang Amsi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, nuhun Kang. Sudah, sampai jumpa lagi ya. Yuk. Sampai jumpa Mas. Siap.